Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, aku kali ini bakalan bikin konten cara integrasi data tabel server side di Laravel menggunakan library Yajra. Aku sempat vakum ya, 2 minggu gak bikin video. Oke, ini dimulai dari template yang pernah aku bikin. Kemarin aku sempat share juga ya di grup Facebook gitu. Laravel 8 template menggunakan Stisla untuk tampilannya. Untuk teman-teman yang baru join atau belum tahu templatenya, ini linknya. Nanti aku kasih juga di deskripsi video. Oke, ini big thanks untuk teman-teman yang udah kasih star ya. Sebanyak 62. Sama ada yang nge-fork 26. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang mau modify sendiri template yang aku bikin. Oke, cukup sekian. Nah, sekarang kita bakalan belajar bareng integrasikan Laravel data tabel Yajra. Apa itu? Itu adalah library yang biasanya developer pakai untuk ini ya, integrasi data tabel dengan Laravel. Oke. Nah, di sini kita menggunakan Laravel 8 ya. Jadi kita ganti ke versionnya Laravel 8. Nah, oke. Ini kita coba install dulu ya. Apa ini? Oracle. If you are use like button you can catch. Apa ini ya? Kita coba install yang bawah aja deh ya. Yang ini, Laravel data tabel. Oke, kita copy komennya, komposernya. Ini project yang tadi ada di GitHub itu, Laravel template-nya. Oke, kita composer require tadi. Aku pernah sih pakai Laravel Yajra ini, cuma udah lama ya, jadi rada lupa. Oke, kita tunggu. Sambil ini install, kita coba login ya ke superadmin. Belum aku nyalain servernya, sorry. PHP artisan serve. Oke, kita coba reload page-nya. Oke, kita coba login ya sebagai superadmin, masuk. Nah, di sini kalau teman-teman yang udah pernah nge-clone projectnya pasti tahu lah ya, sedikit tahu ataupun udah banyak terkait fitur-fitur atau menu yang sudah aku bikin. Nah, rencananya adalah aku bikin satu menu baru di bawahnya contoh CRUD ini. Nah, CRUD yang ini dia kan data tabelnya menggunakan client side. Di sini data dummy-nya ada 100 biji, 100 buah atau 100 row. Nah, aku coba bikin menu baru di bawahnya dengan cara yaitu di sini ke database, kalau nggak salah sih ya, seingatku data menus. Nah, di menus ini kita coba tambahin menu baru setelahnya contoh CRUD ya. Nah, di sini oke, contoh CRUD, dan routingnya itu kita arahin ke Yajra CRUD example misalnya kayak gini ya. Terus untuk ikonnya samain aja lah ya, pakai atom. Ini font awesome atom gitu ya. Terus di sini contoh CRUD Yajra gitu. Di sini Yajra CRUD examples. Nah, oke. Setelah itu kita rerun ininya. PHP artisan migrate refresh min set. Nah, ini rekonstruksi database lagi ya dari awal, refresh dan men-seeding contoh datanya. Oke, kita coba reload, harusnya sih error sih. Oh wait, contoh CRUD bla 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 bla. Oke, ini contoh CRUD ya, ya. Jangan lupa ditambahin di permissionnya. Kita tambahin di contoh CRUD. Nah, di sini. Nah, setelah ekspor ini aku juga copy ya. Contoh CRUD Yajra. Nah, role-nya apa aja untuk menu ini atau permission ini. Nah,
di sini aku set untuk super admin, admin dan user ya. Oke, kita rerun lagi. Oke, kita refresh. Oke, error karena memang untuk routing Yajra root example ini kan belum ada. Copy aja, kita bikin routingnya baru di routes setelah web out. Nah di sini cari contoh CRUD. Nah di sini aku coba bikin routing baru, tegap. Nah di sini dia mengarah ke URL /Yajra strip CRUD example. Terus kita arahin ke controllernya yang ini sama juga deh, kelas. Aku arahin ke index dulu. Terus untuk name routingnya, nah yang ini tadi, Yajra CRUD examples .index. Oke, save, kita reload. Nah untuk menunya sih hampir sama ya. Nah ini wait, kok contoh CRUD doang nama menunya, ada yang salah kayaknya di menus. Oh ya, ini nama menunya jangan sampai sama. Menu name Yajra. Oke, kita rerun migrate refresh it. Oke, kita reload. Oke, ketambahan satu menu namanya contoh CRUD Yajra, tapi sih sama ya masih ya pakai client side. Nah rencananya data tabel yang bawah ini kita bakalan ubah ke server side kayak gitu. Instalasinya harusnya udah ya tadi ya, instalasi package-nya. Oke, kita ikutin ininya, arahannya. This step is optional. Nah jika dia 5.5 nggak perlu kasih ini ya, udah auto katanya sih. After completing, kita coba ini ya, publish. Nggak tahu lah ini publish apa ini. Kita coba copy aja. Oke. Oh, ketambahan ini ya, config data tables. Oke, berarti cek di folder config data tables. Nah iya, di sini udah ketambahan satu config baru. Oke, cara makainya gimana? Tutorial, configuration, data tabel, access. Oke, query builder. Oke, kayak gini semua ya. Oke, terus di collection juga sama ya. Oke, terus di ininya gimana ya, di apa tuh, ini setting ya, di depannya apa istilahnya, di front endnya. Wait, only column. Oke, kita coba cari aja di Google ya, Laravel Yajra data tabel. Nah ini punya siapa ini, positrons.io. Oke, gimana yang pertama itu install library-nya, mudah. Habis itu oke, habis itu iya ini. Oke, display datanya. Nah ini yang aku butuhin sih. Oh gitu. Oke, kita coba copy ininya, scriptnya. Script ini aku copy ya, udah aku copy kan ya. Oke, kita ke view-nya, ke CRUD
index, mana tuh, resources, views, setelah CRUD example index. Nah ini kita coba copy script yang tadi itu gini. Oke. Untuk nama kolomnya kan ada banyak ya kalau nggak salah sih. Wait, scriptnya kok 2 kali, delete 1. Nah oke, mantap. Ini cara bacanya adalah dia mencari semua kelas Yajra data tabel, nanti di Ajax ke ini, ke routing student list. Oke, kita prepare dulu tabelnya. Di sini ada tabel. Nah ini yang client side ya, ini yang client side. Oke, jadi logiknya itu begini. Jika kita ke controllernya dulu, CRUD example controller. Nah di sini di index kan ini dipakai oleh 2 routing ya, Yajra sama yang client side. Jadi kita bikin sebuah variabel untuk membedakan apakah dia Yajra atau client side. Kita bikin is Yajra gitu ya, root ambil dari fasad, is Yajra root example. Nah jadi ini logiknya dipakai untuk menentukan apakah page ini atau metode index ini dipakai Yajra atau client side. Kita lempar ke view-nya is Yajra. Oke, ambil dari variabel ya is Yajra. Nah di sini rencanaku jika dia is Yajra maka ini nggak perlu di render datanya ya kan. Is Yajra sama dengan true. Nah, nggak perlu berarti yang false ya. Jika false maka nggak perlu di render. Nah kayak gini. Oke, ini dulu kita coba reload halamannya. Oh, student list yang tadi, sorry yang student list kan nggak ada ya di ini tadi, di push scriptnya. Ini Ajaxnya kosongin aja dulu. Oke, kayak gini. Ini kan nggak berfungsi lagi masih. Nah oke, udah bener kayak gini ya. Oke, ada banyak kolom. Kita coba implementasiin 2 kolom dulu ya, no, text sama number. Oke, kembali lagi ke tabelnya, ke ini aku coba komen dulu ya. Jadi ini aku komen aja dulu biar gak dipakai. Nah oke, no, text, number, dan aksi. Yang aksi aku matiin aja juga deh. Oke, tinggal 3 kolom ya. Nah gini, ini aku bakalan ambil datanya dari Ajax. Kita setup dulu. Tadi kan kalau pakai Yajra ini berarti kita tambahin kelasnya Yajra.datatabel di sininya. Nah kayak gini di tabelnya ya. Habis itu ini tadi kan mau menampilkan 2 kolom teks sama number. Kolom teks ini di database aku ngesetnya di mana itu ya, di CRUD examples teks sama number untuk nama kolomnya. Jadi kita set ke sana, teks, name-nya teks, begitu juga ini number, ini number. Yang lainnya aku coba delete dulu. Terus untuk yang action aku biarin dulu, aku komen. Nah kayak gini. Oke, untuk URL-nya sendiri Ajax-nya aku bikin routing baru di setelah web out. Nah di sini kita coba bikin datanya, rute get gini ya. Jadi aku bikin Ajax. Terus di sini
Yajra Ajax kayak gini. Ini Ajax. Oke. Nah, ini aku copy nama routingnya ke tadi di sini. Dia mau diarahkan kemana? Jangan lupa rute. Nah, kayak gini. Jika udah kayak gini, kita coba bikin metodenya. Metode Yajra Index di sini. Yajra Index. Nah, kita copy codingannya yang tadi di sini. Kita di sini kan menggunakan Eloquent ya. Nah, di sini aku copy. Nah, untuk modelnya kan pakai app models rud example query. Terus data tabel ini kita import dari use data tabel. Wait, aku coba ini ya, index workspace dulu. Nah, gunanya index workspace ini adalah mengetahui library apa aja yang udah keinstall. Oke. Data tabel ambil dari Fasad ya. Nah, ini Yajra data tabel, Fasad data tabel. Oke. Habis itu ini di return. Oke, udah kayak gini. Habis itu kita coba refresh page-nya. Ada error. Oke, kita inspect errornya apa. Oke, kita coba reload. Nah, di sini ada error ya. Dia gak ada respon apa-apa ya. XHR set Yajra truth example.ajax. Oke, terus di sininya, di ininya Yajra truth examples.ajax, Yajra Ajax. Kok salah, kayaknya salah metode aku. Ya, sorry. Yajra Ajax. Oke, kita refresh. Masih error. Oke, apa yang kurang ya? Zero index. Tadi error apa itu? Console. Wait. Cannot reinitialize. Oh ya. Sorry. Jadi aku kalau di data tabel ini, kalau client set itu aku ngeset jika dia ID-nya data tabel, maka dia di set data tabel. Berarti ini aku kasih kondisi jika isi Yajra sama dengan false, maka aku kasih ID data tabel. Nah, kayak gini. Biar tidak di double auto initialize-nya. Oke, kita coba refresh. Oke, udah bener. Tinggal tadi query-nya kayaknya ada yang salah. Network. Oke, udah dapet. Column not found DT row index. Oke, DT row index ini kalau nggak salah ambil dari ini. Mana ya? Data tabel, response, row editing. Oke, kita coba ini ya. Apa yang salah ya? Oh, ini add index column, jangan lupa ini. Add index column. Kita copy semua aja lah ya. Kita kasih contoh. Oke. Di Yajra index ini. Nah, kayak gini. Ini berarti ambil dari model. Nah, ini kan nggak dipakai dulu, biarin dulu. Nah, di komen. Add index column ini gunanya untuk penomoran di FE-nya. Di sini nih. Nah, ini
makanya error barusan. Masih salah ya. Unknown column data row index in order. Kok masih salah aja. Data data row index. Data tabel of data at index column. Data row index sama gak sih? dt underscore row slash index. Mana ya? Kita coba refresh lagi. Data tabel column not found, unknown column. Kita coba cari ya, errornya kenapa. Response. Nah, exceptionnya apa itu? Column not found. Nah, ini kita cari di Google. Namanya juga lagi belajar. Aku udah lupa. Data row index. Oh, ini searchable sama orderable-nya false. Tapi sih di tutorialnya ini kok gak dikasih gitu kan. Ngeselin juga. Oke, tidak boleh di search dan tidak boleh di order. Nah, kita refresh. Tada, oke, mantap, bisa. Habis itu ke page kedua, page 1, page 2, page 3, page 4, page 5. Oke, aman. Nah, enaknya pakai Yajra ini atau data tabel server side itu tanpa harus ngelot keseluruhan halaman. Jadi hanya data tabel yang ada di sini saja yang di load. Jadi itu kayak menghemat bandwidth sama mempercepat loading page gitu aja sih. Soalnya kalau client side itu umumnya biasanya kan reload sama page, artinya butuh beberapa megabyte kali ya untuk download image, untuk download HTML-nya lagi gitu sih. Nah, kalau kayak gini kan enak, hanya tabel ini saja yang berubah-ubah. Jadi metodenya Ajax kayak gitu. Oke. Nah, yang ini karena bukan Yajra, kita kasih ini kondisi. If $is Yajra. Nah, kayak gini. Ini dieksekusi scriptnya ketika Yajra aja. Kita reload. Oh iya ding, kolomnya kan banyak yang ku komen. Coba aku uncomment ya, aman gak ya? Oke, uncomment. Oke, defaultnya aman. Kita ke ini. Oke, ini juga aman, cuma kekurangan kolomnya. Kita coba tambahin satu-satu ya. Tadi itu yang di push script. Nah, di push script ini kita tambahin beberapa kolom lagi. Ini berarti currency, ini currency IDR. Ini karena aku hafal aja sih kolom-kolomnya. Terus select to, terus select to multiple, terus text area, terus radio button ya, radio checkbox 2, terus habis itu tax file,
di sini file, date, time, color, banyak juga ya. Date, time, habis itu color, created add dan updated add ya. Created add, updated add. Oke, kita coba refresh. Checkbox for row no. Wait, checkbox, oh typo, sorry, checkbox kerangka. Oke, mantap. Nah, kita coba samain datanya ya. Ini kan harusnya apa namanya tuh ada dotnya atau koma kalau di Inggris. Kita bandingin sama yang di client side. Nah, ada dotnya. Oke, kita coba ini modify. Caranya di sini di data tabel of model ini kita coba edit column ya. Edit column. Ini order ya, row edit. Oh, ini column editing. Edit column. Oke. Ini berarti giniin. Untuk currency. Untuk currency ini pakai mata uang dolar gitu ya. Itu aku bikin IDR. Oh, sorry. Dolar. Dolar ini dapat dari mana? Dari ini helper. Number helper. Nah, di sini aku bikin dolar. Oke, ini kalau currency. Ini bukan name ya. Ini currency ini. Terus satunya lagi currency DR. Ini RP. Oke, dua ini dulu. Coba kita refresh. Yang ya cerah. Oke, udah bener. Tapi kenapa ada tanda seru di belakang? Oke. Nah, oke, mantap. Yang ini aman. Tinggal yang ini select to option ini. Ini ceritanya itu aku kasih koma. Cuma komanya ini ada spasinya. Oke, kita coba ini ya. Edit. Apa ini, select to multiple. Ini gimana datanya ini? Kita coba cek. Select to multiple. Oh, dia array ya. Array berarti apa istilahnya? Aku include ya. Include gini. Sorry. Nah, kayak gini. Bener gak ya? Kita coba dulu deh. Salah. Include kurang O. Nah, oke, udah bener ya. Jadi ada jaraknya, komanya. Oke, habis itu yang checkbox juga sama. Yang checkbox itu ada koma, ada spasinya setelah koma. Oke, checkbox gini, kita coba refresh. Oh, checkbox 2 ding, sorry. Checkbox 1 aman. Checkbox 2 oke, udah clear. Oh, checkbox 1 juga ding.
kita copy aja, checkbox. Nah, include ini adalah untuk menggabungkan array dengan separatornya koma dan spasi kayak gitu. Nah, oke, jadi checkboxnya udah renggang. Situ ke tags ini memang dia string, jadi dia 2 kali action. Kalau pengen ada renggangnya gitu, jadi di explode dulu, habis itu di implode. Explode, meledak. Oke, kayak gini. Aku explode, habis itu aku implode. Ini tags. Nah, oke. Habis itu untuk file ini aku bikin tags ini ada ininya ya, ada apa namanya nih? Ada stylenya. Oke, kita coba ini. Kalau ada stylenya itu kalau nggak salah pakai raw column. Nah ini, astagfirullah, raw columns. Nah ini berarti untuk ini, untuk path itu kita kasih raw column-nya. Kok path sih, tags, sorry, tags. Jadi ini gimana ya, path to view. Oh, bisa kayak gitu ya. Kalau edit kolom, oh bisa kayak gini juga, edit column with view. Oh, mantap ya. Oke. Kalau kayak gitu ya mending gini aja sih, jadi pakai view aja. Nggak perlu hardcode di sini. Berarti ini tags aku delete aja ya, kita pakai view. Berarti di sini ada view-nya ya untuk tags.blade.php. Nah, untuk ini aku ambil dari tabel. Nah, di sini sudah ada kan yang tags itu. Tags mana, tags. Nah, oke, ini. Oke, aku copy yang ini, taruh di sini. Tags. Nah, kayak gini ya, tags. Terus di ininya tabelnya aku delete aja, aku include. Aku suka kali gitu ya, reusable code gitu. Oke, setelah tags ini, tagsnya ambil dari item tags. Nah, kayak gini. Ini yang client side. Terus ya untuk yang server side ambil dari tadi itu. Setelah mana tuh? Setelah crud example.tags. Nah, kayak gini. Oke, kita coba refresh ya yang server side. Oke, mantap. Udah ada stylenya. Terus yang client side aku pastikan aman juga. Oke, aman ya. Terus untuk file juga sama ya, pakai tombol. Berarti di server side-nya itu, nah ini nih, ganti tombol juga. Dia termasuk raw berarti. Untuk file itu raw. Di sini berarti file. Nah, kayak gini. Aku ambil dari blade file. Blade file itu aku ambil dari ini juga deh. Ambil dari ini nih. Nah, kan sudah ada ya, aku bikin view-nya. Di sini aku bikin blade baru, file blade.php. Nah, oke, item file ini aku rename jadi file. Terus di client side-nya ini aku include.
jangan lupa dipanggil ke file. Mana ya? Setelah crud example file. Nah ini. Terus kita lempar variabel file dari $item file. Oke, yang client side udah kayak gini. Untuk yang server side, nah server side juga ambil dari sini ya. Udah aku set. Kita coba refresh. Nah, udah kayak gitu. Untuk date, time, color ini juga sama ya, raw column. Oke, berarti tambah satu lagi color. Color ini berarti ambil dari black color ya. Aku bikin black baru lagi. Nah di sini crud example aku bikin color.black.php. Ini aku copy aja dari yang client side dari tabelnya. Nah ini aku bikin div, aku copy taruh di sini. Nah ini aku rename jadi $color. Terus di client side nya aku include aja, include istilah crud example color. Oh tipe. Oke, lempar variable color dari item color. Oke, ini yang client side. Yang server side tadi udah ya aku set ya, edit column, terus taruh raw column-nya color. Oke, kita coba refresh. Tada, oke udah aman. Tinggal created add sama updated add-nya. Kenapa dia ada ZZ-nya di belakang? Ini berarti harusnya kayak gini ya, ymdhis. Oke, berarti itu kalau nggak salah gini, created add itu aku ambil dari $created add format ymdhis. Begitu juga yang updated add. Oke, sama gak ya jamnya? Kita refresh. Sorry, ada yang salah. Ini berarti gini, carbon parse. Oke, ini biasanya untuk ngeformatting tanggal atau waktu itu pakai carbon karena udah bawaan dari Laravel-nya. Oke, mantap. Cuma ini jam 7 ya. Wait. 8.30. Oke. Ini jam 7.04 satunya. Jam 14. Oke, nggak sama. Karena ini pakai metode apa ini? Ini jam UTC nih. Berarti kalau pengen ke itu gimana ya? At hour 7. Oke, gitu. Jadi untuk memformat biar dia sama, artinya kan created add-nya yang benar itu 2023 bulan 2 tanggal 26 jam 14 alias barusan sih ya. Oke, yang ini juga sama. Nah kayak gitu. Soalnya kalau misal gak aku add hour 7 berarti dia ngikutin jam UTC. Oke, tinggal yang aksi.
Aksi juga sama, pakai raw column berarti. Kita bikin lagi, copy di sini. Nah, action yang ini aku delete aja. Action setelah curut example, aku bikin blade baru action. Jangan lupa tambahin di sininya di raw column action. Kita menuju ke client side-nya, tabelnya itu. Nah, ini kan actionnya nih. Oke. Wait, ini cara ngelempar can update, can delete, can detailnya gimana ya? Oke, ini kalau pakai view. Terus cara ngelempar variabel can delete-nya itu gimana ke view-nya ini? Atau pakai ini ya? Pakai function kali berarti. Pakai ini berarti. Function. Oke, sorry, nggak bisa ternyata pakai itu. Pakai function aja. Hi user. Ini berarti kan dolar apa ini? Oh, dolar item ya berarti ya. Dolar curut example, berarti ini CRUD example. Oke, kayak gini. Actionnya itu user text tuh ya, curut example text. Oke, kayak gini dulu. Terus di ininya, di view-nya kita tambahin action ini, searchable sama orderable-nya di false-in aja karena gak kepake juga. Oke, refresh. Nah, oke, hi, ini teksnya ya. Oke, habis itu kita render HTML-nya. Caranya di client side ini aku bikin blade-nya dari ini dulu, aku cut. Oke, aku bikin file baru, action.blade.php. Nah, oke, kayak gini. Habis itu di client side-nya aku include action ya, action. Nah, ini oke, gini. Dia membutuhkan beberapa variabel, can update, can delete, sama can detail, sama item. Kita pakai di server side-nya juga. Caranya adalah gini, return view, terus apa itu ya, barusan apa nama filenya, action ya, setelah crud example action. Nah, oke. Cuma di sini butuh beberapa variabel, can update, can delete, can detail itu. Ini copy aja dari ini, dari atas. Nah, ini can update, can delete, can detail, taruh di sini. Terus dollar data. Nah, oke, kita bakal lempar ke view-nya dollar data kayak gini. Terus ini variable usernya kan gak ke define, kita copy aja juga, taruh di dalam ini. Nah, oke. Nah, tadi juga kan membutuhkan variabel item. Nah, item ini maksudnya tiap kali iterasi CRUD sampelnya itu. Nah, oke, kayak gini. Kita lempar, udah benar ya. Jangan taruh data deh, taruh sini aja lah. Nah, ini. Oke, variabel yang dibutuhkan apa aja udah ke deliver ya, can update, can delete, can detail, sama item. Oke, 4 variabel udah.
Habis itu kita coba refresh. Tada, berhasil. Aku pikir bakalan gagal, ternyata berhasil. Oke, delete. Oke, mantap, bisa detail. Oke, ini yang client side. Nah, client side juga aman, nggak ada pengaruhnya. Yang Yajra juga aman. Oke, kita belajar apa aja tadi itu ya. Jadi yang bisa aku simpulkan adalah ketika pengen ngerender HTML itu kita harus memasukkan kolom-kolomnya itu terhadap row columns. Terus untuk modify kolomnya itu bisa pakai metode edit kolom. Semisal kayak mau ngasih separasi koma ya untuk dolar. Jadi dolar edit kolom, nama kolomnya. Habis itu di sini hardcode modifinya mau diapain. Bisa juga pakai view. Jadi support view juga ternyata. Atau bisa juga pakai ini function. Kayaknya lebih readable function sih. Jadi kan bisa return view kayak gini. Oke. Yang jelas ini di sini kita harus mendefinisikan modelnya, CRUD example, terus dua query. Terus kita lempar sebagai parameter di data tabel of. Nah, terus di sini kita add index column. Ini buat untuk penomoran. Yang ini nih. Yang nomor 31, yang 3 ya inilah penomoran ini. Kita coba refresh. Nah, ini penomoran 1, 2, 3 ini. Oke, clear ya. Edit column, add index column, edit column, row column. Nah, kayak gitu cara pemakaian Yajra. Oke, ini sekalian aku push ke GitHub-nya. Oke. Data tabel Yajra index. Ini di sini returnnya adalah response. Nah, oke. Habis itu di web outnya tadi kan udah ya Yajra CRUD. Ini bla 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 bla. Mantap. Contoh CRUD Yajra. Oke. Terus di manajemen pengguna, terus di role. Ya role ya. Admin. Harusnya ketambahan 1 sih. Mana tuh ya? Yajra. Aku gak kelihatan Yajra ya. Nah, ini. Ketambahan 1 permission baru, contoh CRUD Yajra. Oke, nice. Oke, aku coba push dulu ya ke GitHub biar teman-teman nanti bisa recheck lagi. Oke, ini Composer kita install Yajra Laravel Database versi 1 ya. Terus CRUD example controllernya aku nambahin berapa meter, 1 metode untuk Ajax-nya. Terus ada pengkondisian di bagian index apakah dia itu Yajra atau yang client side. Terus aku nge-publish config-nya tadi. Terus aku nambahin menu baru ya. Contoh CRUD Yajra sama ininya ya, routingnya dan permissionnya. Ini permissionnya aku set untuk 3 role, super admin, admin dan user. Terus di sini ketambahan beberapa view. View di sini aku lempar ke client side maupun server side. Color juga, file. Terus ini pengkondisian jika dia menggunakan Yajra maka aku render dari sini. Aku push ke script.
Nah, ini logiknya untuk nge-get data secara Ajax. Terus di sini tabelnya, tabel yang client side. Aku kasih kondisi jika dia Yajra-nya false maka dia client side dan nggak perlu di render otomatis datanya. Terus di tags juga, tags ini gunanya ya row column tadi. Ini penambahan routingnya ada dua ya. Pertama view-nya, yang kedua adalah nge-get datanya sebagai Ajax. Kayaknya aku ada yang luput di bagian ini, CRUD example. Nah, karena dia Yajra, otomatis datanya nggak usah diambil yang client side biar gak ngeberatin. If is Yajra, jika bukan Yajra atau client side maka gini, otomatis yang ini datanya array kosong, collect. Nah, kayak gini. Jika dia Yajra atau server side maka array-nya kosong. Jika dia client side atau bukan Yajra, ambil dari repository CRUD example gitu. Oke, habis itu kita coba refresh ya. Harusnya sih lebih cepat ya yang client side. Oh sorry kok kayak client side yang ini yang Yajra. My god, iya ding, ada pengkondisian di mana ketika datanya kosong maka muncul kayak gini. Wait. Ini berarti nah ini jika datanya lebih dari 0 maka di render. Berarti gimana ya? Enaknya gimana ini? Wait. If jika dia datanya kosong maka masuk ke sini dia. Oh, ini berarti dikasih atau aja kali ya. Is Yajra gini. Nah, tap. Tapi kok gak kerender datanya? Is Yajra. Can export udah aman. Tabelnya kenapa gak reload? Wait, kita coba cek. Data tabel is not a function. Oh iya, ini aku gak ngeload datanya ya. Jadi aku gini logiknya, jika dia datanya lebih dari 0 otomatis dia data tabelnya client side-nya itu ada. Jadi makanya aku pakai master app table. Di master app table ini aku ngeload JS-nya data tabel. Nah, jika dia datanya kosong, otomatis aku nggak ngeload data tabel JS-nya biar lebih cepat gitu. Berarti ini aku kasih kondisi $is Yajra juga. Nah, kayak gini. Kurung. Oke, nggak mau dikurung. Nah, mantap. Udah. Ini contoh yang Yajra atau server side. Ini yang client side. Oke, ada yang lewat gak ya? Harusnya sih aman. Tinggal kupus ke GitHub. Oke. Aku tambah ke staged add fitur example CRUD example Yajra Laravel data tabel server side. Ini kemarin ada yang ngasih ide gitu soalnya di komentar Facebook yang aku share. Jadi aku kepikiran untuk nambahin itemnya atau contohnya gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang nge-fork ataupun ngasih star ataupun yang nge-cloning itu ya, bisa dicoba kembali gitu. Untuk reviewnya mungkin bisa taruh di GitHub
Nah, di sini kan ada isu tuh. Oh, belum ada menu manajemen, belum ada menu. Oke, ada tambahan ternyata ya. Fitur penting untuk role. Belum ada menu permission group dan permission. Oke. Oke, ini sudah tadi. Aku belum baca ini tapi aku tadi udah kepikiran bikin menunya sih. Close with comment. Oke. Nah, ini aku udah tambahin satu commit baru. Fitur curut example aja ada tabel server side. Oke, mungkin cukup sekian tutorial atau belajar bareng kita kali ini. Di next video nggak tahu ya aku mau bikin apa, mungkin teman-teman bisa ngasih referensi di komentar nantinya. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.